حمدا شاكرين حمدا داعين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد الذي نبي له وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan kita semua digolongkan dari hamba yang istiqomah senantiasa mensyukuri nikmat pemberian. Salawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita nanti di yaumil kiamat insyaallah mendapat syafaat. Amin. Yang mulia yang saya banggakan, Imam Al-Masjid Al-Yasin Musala Al-Yasin. Yang mulia yang saya banggakan Bapak RW Pak RT. Yang mulia yang saya banggakan Ketua Musala Al-Yasin. Kemudian para orang tuaku, ayah dan bundaku, saudara dan saudariku. Kemudian khusus Ustaz Abis Al-Yasin Al-Fakir Al-Faiz. Insyaallah yang saya banggakan para jamaah semua, ibu-ibu, para bapak, ibu-ibu yang saya banggakan. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan keampunan kepada kita, khususnya di malam hari ini. Dalam Islam bahwa diajarkan perkara-perkara yang harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya apabila kita menghadapi masalah, mempunyai perkara, merasa kita mungkin banyak dosa, selalu perkara-perkara yang tidak kita inginkan hadir dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, maka Islam mengajarkan kepada kita, segeralah kita bertobat, segeralah kita memohon ampun kepada Allah Sang Wajib Berwujud, agar dengan bermohon ampun kita kepada Allah Sang Wajib Berwujud, memohon keampunan dan memohon agar dijauhkan segala apa-apa yang tidak kita inginkan di dalam lingkungan kita, di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Maka ini dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terutama ketika kita mempunyai masalah-masalah, adukan kepada Allah, kepada Rasulullah, bahwasanya hidup kita ini mungkin selama ini terlalu banyak perkara-perkara yang melenceng dari perintah-perintah Allah, dari sunnah-sunnah Rasulullah. Dikarenakan itu, segeralah kita taubat kepada Allah. Dalam Islam, apabila kita menginginkan taubat kepada Allah, dianjurkan kita salat taubat dalam setiap waktu. Kita menginginkan suatu hajat agar hajat kita dalam rumah tangga kita dijauhkan mana bahaya perkara-perkara yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita, maka diajarkan kita sholat hajat agar hajat kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pencipta, diijabah. Sholatlah hajat. Dan malam hari ini ulama-ulama musyafa yang terbuka mata batinnya mengajarkan kepada kita agar di akhir bulan Safar kita dianjurkan untuk menjalankan pertobatan kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, memohon hajat kepada Allah. Agar apa? Yaitu keampunan kita diampuni Allah, hajat kita agar hajat dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita tidak diturunkan bara,
Karena beberapa ulama mengajarkan kepada kita dalam kitab Fathul Malik atau yang kita kenal dengan Mujawabat Ad-Dairabi karangan Syekh Ahmad bin Umar, bahwasanya di akhir bulan Safar ulama Syekh Ahmad bin Umar terbuka hisabnya. Akan apa? Akan sesungguhnya Allah Sang Maha Pencipta akan menurunkan perkara-perkara yang kita kenal dengan bala. Bala apa? Ini akan terbuka buat orang-orang yang mukasyafah, yang terbuka mata batinnya. Dan ulama-ulama ini tidak diragukan dengan kesolehannya, kedekatannya kepada Allah. Salah satu mengajarkan kepada kita, yang mengajak kepada kita adalah Syekh Maimun Jubair, juga mengajarkan kepada kita agar ketika akhir bulan Safar di hari Rabu bulan Safar yang kita kenal hari Wafat, hari Rabu Wafat, maka dianjurkan agar kita pertama lakukanlah, yaitu kita sholat apa? Sholat qada balah atau yang kita kenal sholat hajat. Hajat apa? Hajat agar Allah Sang Maha Pencipta menjauhkan perkara-perkara yang kurang baik, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar Allah Sang Maha Pencipta memberikan kesehatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan insya Allah keberkahan. Yang kedua yang diajarkan, hendaklah setelah kita sholat mengadakan doa-doa. Doa apa? Doa khusus yang kita mohon kepada Allah, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengakui Allah Sang Maha Pencipta adalah Allah Maha segala-galanya, Maha Pencipta, Maha Pemberi, Maha Hijai, dan Maha segala-galanya, dan Maha menjauhkan dari mana bahaya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah itu kita lakukan yang diajarkan lagi adalah perbanyaklah lakukan al-sedekah. Karena memang di dalam Islam diajarkan al-sedekah itu kepada sedekah itu bisa menjauhkan, bisa menghinakan, bisa mengcover, bisa menahan, mampu menjauhkan yang namanya bala. Bala itu bencana, penyakit yang kurang baik dalam diri kita. Dikarenakan itu Islam mengajarkan kepada kita, orang-orang soleh mengajarkan kepada kita agar perbanyaklah kita taubat, perbanyaklah kita mengampuni kepada Allah semua wujud. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini bukan kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang cuma sementara. Ibu-ibu yang mungkin sudah mempersiapkan segala-galanya untuk kita sholat yaitu sholat bala, kemudian bersiap-siap menyiapkan yaitu doa-doa yang nanti akan kita lantunkan bersama. Di saat kita berdoa, hadirkan, tawajukan diri kita kepada Allah, hadirkan Allah Sang Maha Pencipta, agar saat kita berdoa Allah Sang Maha Pencipta benar-benar mengijabah. Kita tidak tahu di antara kita ada yang misalnya mustajab di antara kita. Kita tidak tahu. Moga-moga Allah Sang Maha Pencipta mengijabah doa kita nanti. Amin. Kemudian setelah itu kita mengadakan yaitu sedekah. Perilaku yang baik yang diajarkan di dalam Islam seperti kita bersedekah ternyata begitu baik. Salah satunya malam hari ini ibu-ibu masyarakat yang ada di sini di Manjur Tower 2 di Musola Al Yasin mengadakan sedekah, makan. Intinya tidak lain tidak bukan berharap kepada Allah agar rezekinya dilimpah ruahkan, dimudahkan urusan dunia, dan insya Allah Allah Sang Maha Pencipta menjauhkan malah bahaya dalam diri dan masyarakat kita. Kemudian yang keempat, lakukanlah kebaikan-kebaikan. Perbanyaklah kita bertobat, perbanyaklah kita membaca salawat, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah kita berlaku-laku baik, dan perbanyaklah kita yaitu puasa-puasa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika kita berkumpul di sini, sudah saya mulai dengan membaca salawat tadi, insya Allah
malaikat-malaikat Allah semua pencipta Allah turunkan di tempat ini. Allahumma memberi rahmat kepada kita semua. Untuk tata cara sholatnya, ibu-ibu, pertama yang akan kita lakukan adalah kita lafadznya. Lafadznya sholli sunatan lidaf'il balak, sholli sunatan lil hadat lidaf'il balak rak'ataini lillahi ta'ala. Berapa rakaat kita lakukan? 4 rakaat, yaitu 2 salam. Setiap rakaat kita lakukan setelah membaca doa iftitah, maka kita lakukan membaca surah Al-Fatihah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca surah Al-Kautsar atau Inna A'tayna berapa kali? 17 kali. Setelah selesai membaca Inna A'tayna 17 kali, lakukan membaca surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad 5 kali. Setelah selesai surah Al-Ikhlas, baca Qul A'udzu birabbil falaq sekali. Setelah itu selesai Qul A'udzu falaq, membaca Qul A'udzu birabbin nas sekali. Ini setiap rakaat ya. Rakaat pertama kita setelah membaca Al-Fatihah lakukan membaca Inna A'tayna 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Sudah. Rakaat kedua gitu juga. Salam kita naik lagi, nanti kita sholat, lakukan lagi begitu juga. Ini dilakukan berapa rakaat? 4 rakaat, 2 salam. Insya Allah sholat nanti akan dipimpin oleh kiai muda kita, yaitu Kiai Faiz Al-Hafiz. Luar biasa, masih muda, Quran saya aja juz amma insya Allah apa, tapi udah banyak lupa. Insya Allah kita cari orang yang soleh, nanti insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Pencipta memberikan keberkahan di malam hari yang berbahagia. Setelah kita sholat, insya Allah nanti kita doa bersama. Ibu-ibu sudah ingat kan Bu? Sudah. Kita berjamaah, tidak berjamaah, tapi kita bareng-bareng. Kita sama-sama berdiri. Lafadznya kita seperti sholli sunatan hajat lidaf'il balak rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sebagai doa iftitah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Inna A'tayna 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Baru lakukan ruku, sujud, kemudian balik lagi rakaat kedua. Seperti itu juga. Baru nanti salam, setelah salam kembali lagi kita lakukan. Insya Allah itu aja. Selesai nanti kita sholat, berdoa dan berzikir. Mudah-mudahan Allah Sang Maha Pencipta akan mengampunkan dosa kita, mengijabah doa kita. Nanti sebelum kita doa, jika bisa air minum kita letak di depan Pak. Nah, sebelum kita selesai sholat, kita doa, air minum kita letak di depan kita. Sebab sunnahnya ternyata salah satu yang diajarkan para ulama-ulama kita, ketika kita berdoa di malam hari ini, usahakan kita letakkan air minum, kita doain. Bahasa orang ahli hikmah adalah kita doain air putih tersebut wasilah kepada Sang Maha Pencipta, kepada Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian kita bermohon kepada Allah Sang Maha Pencipta dengan baca-bacaan kita bersama, doa kita bersama. Mudah-mudahan air yang kita baca, yang kita doain tadi, Allah Sang Maha Pencipta akan memberikan keberkahan kita minum, baik nanti kita minum atau kita bawa balik untuk anak dan keluarga kita. Insya Allah akan berkah. Amin ya Rabbal. Itu aja saja Bu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Sang Maha Pencipta memberikan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.